Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Tifa. Sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya Tifa makin bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Ya, gimana teman-teman hari ini kabarnya? Tifa harapkan semoga semuanya sehat, diberikan rezeki yang melimpah, diberkahi umurnya ya. Semoga yang dalam kesusahan juga Allah mudahkan segala urusannya ya. Baiklah, hari ini Tifa mau ngebahas gimana sih jadi perempuan yang produktif gitu kan. Nah, kalau kita menjadi perempuan yang produktif, contohnya menjadi istri yang produktif gitu, yang pertama itu kita harus, satu, apapun ceritanya itu kita harus berbakti kepada suami. Ketika kita sudah menjadi seorang istri, ketika kita sebelum menjadi seorang istri, maka bakti kita kepada orang tua ya kan, harus mendengarkan kata orang tua yang terbaik karena apapun penjelasan orang tua mengenai masa depan kita, banyak yang baiknya gitu kan daripada tidak baiknya. Karena apa? Karena mereka sudah berpengalaman dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, ketika kita menjadi wanita yang produktif, yang kedua itu kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi mau ngapain aja, habis ini buat planning apa supaya waktu kita tuh lebih terarah gitu. Jadi kita menjadi seorang perempuan itu juga tahu arah kehidupan kita seperti apa. Sebelum nikah mau ngelakuin apa aja, sesudah menikah mau ngelakuin apa aja gitu. Nah, saran Tifa juga kalau misalnya kita sudah menikah, satu, tetap bekerja. Kenapa? Ketika kita sudah menikah dan kita tetap bekerja, keuntungannya itu ada dua, ya kan? Keuntungannya itu ketika kita punya penghasilan sendiri, kita lebih mudah mau memberikan kepada orang tua kita, ya kan. Yang kedua, ketika suami sedang sakit, jadi ketika suami sedang sakit, kita udah punya penghasilan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya suami nggak kerja pun kita masih punya uang gitu. Tapi kalau kita tidak bekerja, bingung gitu kan, ketika anak sakit, suami sakit, kita nggak ada jalan yang lain gitu. Nah, itu dia. Kalau menurut Tifa, kita mau jadi menurut Tifa, kalau misalnya suami sakit, anak sakit, ketika kita bekerja juga adalah yang kita harapkan. Ketika tabungan udah nggak ada, udah istilah katanya penghasilan dari tempat lain juga nggak ada, jadi ketika kita kerja itu lebih membantu. Itu aja. Ketika kita menjadi wanita yang produktif, kita juga harus menyediakan me time bersama keluarga, bersama anak, supaya ketika kita sibuk pun kita masih meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi kesibukan kita juga tidak menghambat kita menjadi wanita karir atau menjadi wanita yang produktif gitu. Dan kita jangan pernah menjauhkan diri kita dari orang-orang terdekat, karena ketika kita terjadi sesuatu apapun, maka yang menolong kita itu pertama kali adalah keluarga terdekat kita ya. Baik itu keluarga terdekat itu baik keluarga kita ataupun tetangga kita, jadi harus lebih deket ke mereka gitu. Jadi lebih harus membangun silaturahmi ke siapa aja gitu. Dan ketika kita menjadi wanita yang produktif, kita harus balance antara duniawi dan akhirat gitu. Jadi jangan pernah ketika kita sudah menjadi wanita yang produktif secara duniawi, tapi kita tidak produktif secara akhirat gitu. Jadi kayak nggak balance gitu ya. Jadi kita harus ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Jadi hubungan kita ke Allah dan hubungan kita ke sesama manusia gitu, supaya apapun yang kita targetkan Allah berkahi gitu. Jadi waktu kita juga lebih berkah. Makanya Tifa pernah bilang ke teman, ketika kalian berdoa jangan pernah minta panjang umur gitu. Kenapa? Coba kalian bayangin,
kita minta sama Allah, ya Allah panjangkanlah umurku, ya kan. Kalau misalnya nggak berkah, kita nggak beribadah pada Allah, ya untuk apa ya kan. Ya, jadi kayak waktu kita ataupun kehidupan kita, umur kita nih sia-sia, nggak bisa kita buat apa-apa, cuman kayak yaudah kerja makan tidur, kerja makan tidur dengan kesibukan duniawi kita, tapi tidak ada untuk tabungan akhirat kita. Jadi harus balance ya itu. Nah, tadi kita udah mendengarkan beberapa tips menjadi wanita produktif, ya kan. Yang pertama itu memprioritaskan waktu kita buat apa, terus buat keluarga, kerja, ya kan, lebih mengimbangin antara duniawi dan akhirat, mendekatkan diri kita ke sesama kerabat, ya, orang terdekat gitu, baik tetangga maupun keluarga sendiri, ya kan. Nah, itu dia. Mungkin ini aja sharing dari Umi Tifa hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya buat bibirku tak